Mental pola orang menengah dan miskin. Terima duit, pengen beli jam, pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen beli CBR. Aduh, saya naik Grab. Satu hari saya naik Grab loh. Karena naik Grab. Begitu naik Grab, langsung saya ngomong cerita seperti ini. Ini loh, pola orang miskin. Nah ini, begitu dapat uang, pengen berhenti Honda CBR. Terus kemudian pengen beli mobil begini. Terus kemudian langsung shock dia. Itu saya Pak. Langsung dia ngomong gitu. Itu saya Pak. Waduh Pak, saya terima duit ya langsung saya beli Honda CBR. Bener Pak, saya beli Honda CBR. Ini Ninja nih, bukan CBR. Tapi oke, saya beli Honda CBR. Waduh Pak, bener juga Pak. Setelah sekian tahun, harganya turun. Nah pengen Instagram, pergi keliling dunia, Instagram foto-foto. Boleh, tapi nanti dulu, belajar dulu. Begini loh, mental orang kaya. Nih, begitu dapat uang, sabar dulu, uangnya digulungkan dulu, disisihkan dulu, dimasukkan kemana? Masukkan ke properti. Itu yang sebelah kiri itu Hotel Oyo saya. Itu saya sama mama saya waktu opening hotel. Mama saya yang tak suruh gunting. Yang kemudian dapat uang, mulailah buka bisnis. Itu yang tengah Pak Diki, fotonya harusnya dibalik dong Pak Diki. Itu kan bagaimana mendapatkan passive income dari laundry itu. Laundry. Kemudian Anda boleh ke saham. Baru setelah dapat dividennya atau dapat capital gain-nya, Anda cairkan sebagian, silakan Anda masuk kemana? Dari bisnis passive income-nya, dari properti, dari passive income, baru ternak uang Anda, silakan Anda mau beli Ferrari, mau beli jam Rolex tadi, gambarnya dulu dong, atau mau pergi tour, ke Paris, silakan. Yuk lanjut nih, gambarnya Pak Diki belum di-enter yang di atas. Yang di atas, nah itu loh di-enter gitu loh, cerut-cerut. Nah ini bawahnya, lah baru begini, ini baru orang kaya. Ketika orang kaya penghasilannya meningkat, maka investasinya yang meningkat. Akhirnya ketika passive income-nya meningkat, baru gaya hidupnya meningkat. Demikian orang miskin, kesalahan yang paling parah, uang yang didapat belum menghasilkan uang berikutnya, sudah dipotong dan dimakan. Ingat, tujuan bekerja orang kaya adalah menghasilkan angsa yang bertelur emas, seperti yang teman-teman ketik di sini, begitu ya. Nih. Oh, nih. Orang parah, kesalahannya paling parah adalah uang yang dapat belum menghasilkan, uangnya sudah dipotong dan dimakan. Banyak orang beralasan penghasilan saya sedikit, tunggu sampai penghasilan saya besar, baru bisa menabung. Ini ibarat orang yang gemuk, ingin langsing, dan ngomong kepada diri sendiri, tunggu saya langsing ya, saya baru diet dan olahraga. Pret. Kalau Anda mau kaya, berapapun income Anda, terima duit disisihkan. Nih kalimatnya gini, kebiasaan yang baik lebih penting dibanding penghasilan yang besar. Tentu saja kebiasaan yang baik plus penghasilan yang besar itu yang paling tepat. Nah nanti kita bahas nih selama masih 1,5 hari ini bagaimana penghasilan kita besar dan punya kebiasaan baik. Itu penting dibanding penghasilan yang besar. Tentu saja yang terbaik punya kebiasaan yang baik dan punya penghasilan besar. Kebiasaannya seperti apa? Lanjut, nah sekarang gambarnya Pak Diki, Maru. Ya bolehlah. Ini Mike Tyson punya penghasilan besar, tapi tidak punya kebiasaan membuat passive income. Anda tahu siapa itu Mike Tyson? Ayo, saya tanya, siapa dia Mike Tyson? Ayo tolong ketik, siapa Mike Tyson? Siapa Mike Tyson? Ayo, siapa Mike Tyson? Petinju? Bukan. Orang bangkrut? Betul Pak Christian. Pelawak? Ya betul, sekarang jadi stand up comedy. Jadi bukan stand up. Jadi sekarang dia jadi public speaker, jadi pembicara juga. Tukang pukul. Enggak lah. Mike Tyson orang yang bangkrut. Sampai umur 42, dia punya penghasilan 400 juta dolar. 400 juta dolar itu 5 triliun sekian, 5.000 miliar. Lanjut, nih. Lifestyle sama wealth style. Kalau Anda kepengen lifestyle gaya hidupnya, bukan gaya hidup sesungguhnya orang kaya, kenapa yang miskin, bablas miskin seperti ini? Pendapatan berapapun, dia keluar masuk ke pengeluaran. Langsung hilang, amblas. Dia tidak punya aset, ya kewajiban, biasanya miskin enggak sih? Lupa, income saya kecil makanya miskin. Ya enggak, bukan tentu. Kalau income-nya kecil tapi Anda gulungkan terus hasilnya luar biasa. Lanjut, nih. Orang menengah, nih, kelihatannya sebagian masuk ke pengeluaran, tapi sebagian masuk kewajiban. Banyak yang dianggap secara akuntansi dianggap aset. Padahal itu kewajiban. Ini bedanya akuntansi fakultas ekonomi dengan akuntansinya orang kaya. Jangan, siapa yang jurusan akuntansi tidak boleh protes, karena ini akuntansi orang kaya. Lupa, mobil mewah itu kan aset, pret. Mobil Anda, saya beli Mercy S-Class, 1.850.000. 7 tahun kemudian dijual tinggal 350 juta. Itu bukan aset, itu kewajiban. Sudah keluar terus duitnya, harganya berkurang terus. Jam mewah kan harganya naik, tidak semua jam mewah naik.
Richard Mille, tidak semua Richard Mille naik. Patek Philippe, tidak semua Patek Philippe naik. Tas mewah, apalagi. Parah kalau tas mewah, kecuali Birkin sama Kelly, sisanya turun semua. Kan begitu ya. Ada yang akuntansi, Pak Ahmad. Wah, logam mulia termasuk aset, tunggu dulu gitu loh ya. Jadi kalau Anda harganya turun, ya termasuk aset. Tapi kalau turun, nah, berkurang gitu. Tapi kembali lagi, HP terbaru, dikirain, wah, orang menengah ini kepengen tampak kaya, makanya dia beli macam-macam, tas mewah, mobil mewah, jam tangan mewah, HP terbaru. Boleh nggak boleh, tunggu dulu, sabar nih loh. Ini loh, lanjut Pak Diki. Nih, kalau orang kaya beda. Orang kaya punya pendapatan, sebagian masuk ke pengeluaran yang harus, sekali lagi yang harus, yang enggak perlu enggak usah. Dia masuk ke aset, deposito, reksadana, bisnis, kos-kosan yang menghasilkan cash flow, menghasilkan capital gain tadi. Aset produktif, harganya naik, terus menghasilkan income. Mari kita lanjut. Nih, HP baru tuh jualan online, bagus, boleh, itu produktif. Inilah logikanya kenapa yang kaya semakin kaya. Nih, pendapatan. Anda punya pendapatan, sebagian masuk ke pengeluaran, perhatikan baik-baik. Tapi sebagian besar masuk ke mana? Aset. Punya kos-kosan, punya deposito, punya bisnis yang jalan tanpa dia, ngembangkan laundry tadi ya. Terus kemudian apa yang terjadi kos-kosan, deposito, saham, dan bisnis tadi? Dia menghasilkan dividen, dia dapat pendapatan kedua. Pendapatan kedua, masuk lagi, ayo. Kedua. Masuk lagi, dia punya aset kedua. Aset kedua, dia punya pendapatan ketiga. Pendapatan ketiga, dia punya laundry berikutnya. Selain laundry, dia punya kos-kosan lagi. Dapat apa? Pendapatan keempat. Pendapatan keempat, dia gulung lagi. Masuk ke mana? Aset keempat. Terus kemudian dia masuk ke mana lagi? Dia masuk pendapatan kelima. Pendapatan kelima masuk ke mana lagi? Aset kelima. Tolong layar ke saya. Banyak yang sudah bilang compounding interest. Pak Effendi Sugiarto. Apakah Anda sudah melakukan belum? Apakah Anda sudah melakukan belum? Sedang, very good. Yang lain sudah belum. Tapi yang lain begini loh, kecerdasan keuangan ini mestinya harusnya diajarkan di sekolah. Supaya anak-anak kita itu juga belajar. Belajar apa? Terima duit, tidak beli aneh-aneh dulu. Saya dulu tidak ada yang ngajarin. Saya tahu ilmu ini umur 30. Rodok telat, tapi lumayan daripada enggak. Saya baca buku, benar ya? Benar. Wah ini tujuh untuk cara kaya. Ya benar sekali. Kalau saya belum apa-apa, makanya zaman dulu, saya ini menunda kesenangan. Saya tidak mau senang-senang terlebih dahulu. Tidak mau, tetap senang-senang, bisa, boleh. Nanti kita akan belajar strateginya. Nah, ini. Ayo. Boleh nggak Bapak ilmunya Bapak diajarkan, saya share ke guru-guru sekolah saya? Wajib diajarkan di sekolah. Kalau enggak akan pernah berubah nih. Negara ini yang kaya bablas kaya, yang miskin makin miskin.